Sebelum kita mulai diskusi ini, saya ingin ibu-ibu dan teman-teman sharing dengan sebelahnya, sebutkan satu kisah dari kehidupan Nabi yang paling berkesan dalam ingatan kita. Nabi hidup 63 tahun dengan berbagai peristiwa yang terjadi pada beliau, pastinya ada satu yang berkesan di ingatan kita. Mari silahkan sharing dengan sebelahnya, boleh duduk dua orang, kita sambil belajar gitu ya. Apa sih yang berkesan gitu ya tentang Nabi dalam ingatan kita? Mari silahkan. Yuk. Kalau nggak ada pasangannya boleh bertiga-tiga ya, usahakan tetap ada teman ngobrolnya. Yuk, silakan. Tidak perlu googling ya, pakai Google yang ada di kepala aja. Yang diingat aja. Oke, baik teman-teman dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sebenarnya kalau kita belajar tentang ketangguhan emosi ala Nabi, kalau disebut ala Nabi berarti kita akan belajar pada beliau di atas usia berapa atau ketika beliau usia berapa? Iya, 40 tahun ke atas. Karena beliau menjadi seorang nabi ketika usia berapa? 40 tahun. Kalau mau dihitung, Muhammad SAW menjadi nabi itu sekira-kiranya berapa tahun? 23 tahun. Usia meninggalnya 63, dilantik jadi nabi atau diangkat jadi nabi dan rasul di usia 40, maka selisih dari kedua angka inilah yang menjadi gitu ya, posisi di mana beliau menjadi nabi dan rasul. Ya, ini sejarah yang sifatnya sangat basic, tapi kita jadi tahu ya, kalau disebut ketangguhan emosi ala Nabi, kalau ala Muhammad berarti dimulai dari usia beliau 0 tahun. Kalau ala Nabi berarti dari 40 tahun. Ya, walaupun sebenarnya sebelum beliau berusia 40 tahun sudah ada banyak sekali kebaikan yang ada dalam diri Muhammad sebelum jadi nabi, gitu ya. Yang kemudian dari sana akan dikuatkan setelah beliau menjadi seorang nabi. Termasuk kalau ada yang mengatakan sunnah nabi usia berapa? Rasul menikah usia berapa? Ini udah jadi nabi belum? Belum. Jadi kalau mengikuti sunnah nabi usia 25 ini benar apa enggak? Tapi sering kan dengar kayak gitu? Iya, nabi aja nikahnya 25 ngikutin sunnah gitu kan. Padahal 25 ini beliau udah jadi nabi belum? Belum. Nanti kalau mau ngikutin sunnahnya nabi, beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha di usia 25. Terus kemudian Khadijah meninggal ketika Nabi usia berapa? Kita tutup pengajiannya dengan bacaan hamdalah. Khadijah meninggal ketika Nabi usia berapa? Ketika Nabi mendekati usia 50 tahun. Ada selisih pendapat, ada yang menyebut 48, 49 ke 50, tapi angkanya di sekitar itu. Ya, jadi Nabi dengan Khadijah kira-kira berumah tangga sekitar 25 tahun. Nah, ada yang menyebut Khadijah meninggal di kalangan usia Nabi itu 49 atau 50 tahun, terus kejeda setahun Nabi tidak punya istri. Baru menikah dengan dengan Aisyah radhiyallahu anha itu usia beliau sudah 51 tahun. Kalau disebut sunnah Nabi berarti nikahnya usia berapa? Jadi hati-hati kalau kita mengatakan sesuatu. Ya, sunnahnya Nabi usia 25 belum jadi Nabi. Ya, baru jadi Nabi ketika usia 40 dan beliau menikah pasca kenabian itu sekitar usia 51 tahun. Nah, makanya sebagian para ulama bahkan madhab umumnya para ulama, tapi ini pro kontra nggih. Nanti kita perlu melihat lebih detail. Sebagian besar madhabnya para ulama ya, dalam Islam sunnah Nabi itu monogami. Ya, wah ini ibu-ibu langsung cocok ini ya, cocok. Ya, sunnahnya Nabi itu monogami. Ya, terjadi poligami itu ketika ada catatan-catatan khusus dalam perjalanan dakwahnya beliau. Ya, kalau ada orang baru nikah gitu ya, dapat 5 tahun terus bilang sama istrinya sunnah Nabi poligami, ajak duduk, bukain referensi.
Mana Mas yang bilang sunnah Nabi poligami gitu ya. Ya, memang kemudian tidak dilarang untuk memiliki lebih dari satu istri, tapi sebenarnya selama hampir 25 tahun Rasulullah hanya beristri satu. Siapa? Khadijah. Dan sebagaimana begitu pula Khadijah tidak pernah diduakan oleh Nabi, putrinya beliau pun juga tidak pernah diduakan oleh suaminya. Siapa? Siapa? Fatimah. Ali pernah akan menikah di saat Fatimah masih hidup, gitu ya. Tapi kemudian Nabi mengatakan, ya karena yang mau dinikahi Ali ini anaknya musuhnya Nabi. Dan Nabi tidak membolehkan gitu ya, tidak mungkin bersatu dalam satu rumah putri seorang Nabi dan putri musuhnya Nabi. Akhirnya gitu ya, kemudian Rasul menyambung gitu ya, jangan pernah engkau menyakiti Fatimah, karena menyakiti Fatimah sama dengan menyakitiku. Gitu ya. Nanti kalau mbak-mbak yang belum nikah ada ini, ya nanti tolong nitip sama ayahnya ya, bilang ya nanti kalau ada laki-laki datang tolong nasihatkan padanya seperti nasihat Nabi pada Ali. Jangan engkau sakiti putriku karena itu juga menyakitiku. Maksudnya gimana? Jangan diduakan sama perempuan lain gitu ya. Ya, termasuk hari ini banyak kasus, mohon maaf diduakannya tidak dengan hubungan yang sah, menikah lagi misalkan, tapi dengan cara na'udzubillahi min dzalik, perselingkuhan. Oke, ini basic ya teman-teman dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Walaupun sebenarnya nanti kalau kita belajar dari timeline-nya Nabi, ya sebelum beliau diangkat di usia 40 tahun ini, ya sebelum itu sudah banyak kejadian yang menunjukkan bahkan beliau belum jadi Nabi itu emosinya sudah sangat luar biasa teruji sebelum beliau jadi Nabi. Maka pengangkatan beliau menjadi Nabi itu meneguhkan kebaikan dan sifat hebatnya Nabi itu semakin kelihatan. Ya, termasuk gitu ya, Rasulullah itu sudah dermawan bahkan sejak sebelum menikah dengan Khadijah. Ya. Beliau bahkan berani menanggung hutang orang-orang lemah di saat beliau masih sangat muda sekali, masih sangat kecil gitu ya. Begitu menikah dengan Khadijah itu mempertegas nilai baik dalam diri beliau. Ya. Ada orang-orang dalam hidup ini, teman-teman dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, gitu ya, karena bertambahnya jabatan atau bertambahnya harta gitu ya, akan mempertegas keadaan dirinya. Ada orang yang semakin kaya semakin pelit. Pernah tahu orang kayak gitu? Pernah dengar ya? Kaya tapi pelit. Sebenarnya kekayaan itu tidak mengubah dia, itu mempertegas sifat asli sejak awal sebelum kaya. Bisa dipahami ya? Nah, ada orang yang ketika dapat jabatan tinggi dia jadi sombong. Sebenarnya jabatan itu tidak mengubah dia. Memang sejak awalnya dia punya bibit apa? Nah, kalau Rasulullah terbalik. Sebelum beliau menikah dengan wanita yang sangat terhormat, kaya raya, bahkan dilamar oleh pembesarnya Mekah saat itu tapi ditolak, Rasulullah sejak awal memang sudah sangat dermawan. Nikah dengan Khadijah, kalau orang Jawa bilang tumbuh ketemu tutup. Tahu nggak ya teman-teman ya? Botol ketemu tutup. Khadijah dermawan, Rasulullah dermawan, itu menguatkan kedermawanannya Nabi. Ditambah beliau jadi Nabi, wah makin ngeri banget. Sangat mengerikan sekali kedermawanannya beliau gitu ya. Karena itu hanya mempertegas sifat aslinya Nabi. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah gitu ya. Karena waktu kita pendek, saya cuma ingin memberikan highlight sebelum beliau jadi Nabi. Dirinya beliau itu memang sudah baik sejak awal. Begitu jadi Nabi itu mempertegas semua kebaikan yang ada dalam jiwanya beliau. Gitu ya. Bukan berarti ketika kita belajar ketangguhan emosi ala Nabi sebelum beliau jadi Nabi isinya keburukan, itu tidak mungkin. Gitu ya. Justru setelah beliau menjadi Nabi itu mempertegas semua kebaikan yang ada dalam jiwanya beliau. Nah, karena judulnya ketangguhan emosi ala Nabi, maka kita lewati dulu gitu ya, dari usia beliau lahir sampai usia 40 banyak banget kejadian yang sudah terjadi di sana. Kalau mau direview hal-hal yang kemudian menjadi cikal bakal tangguhnya jiwa Nabi atau tangguhnya emosi Nabi, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, beliau sudah tidak punya ayah sejak apa? Ini anak-anak kecil di depan ini menguji ketangguhan emosi kita juga. Kalau sampai ada yang batin, wah cah cilik lagi berisik gitu ya. Mari kita belajar lagi tentang ketangguhan emosi.
Karena masjid itu kalau nggak ada anak kecil kita akan kehilangan generasi masa depan ya. Jadi biarkan mereka seperti itu gitu ya. Bisa di manajemen lebih lanjut untuk kedepannya disediain anak-anak corner gitu ya. Kayaknya di lantai 2 udah ada ya. Kayaknya dulu saya kalau nggak salah di Suciati sudah ada buat cornernya kids corner gitu ya. Kayaknya udah ada. Nggak apa-apa. Memang anak-anak kecil itu perlu dikenalkan ya. Dan nggak boleh dimarahin. Nanti kalau dimarahin mereka akan trauma dengan masjid. Kalau mereka trauma dengan masjid kabur kemana? Gak mau ke masjid, masih mending kalau di rumah. Kaburnya kemana? Iya, ke tempat-tempat negatif, ke tempat game online gitu ya. Itu lebih parah. Biarkan begitu ya. Sambil kita doakan ya. Pecicilannya mereka akan membuat gebrakan di masa depan untuk membela Islam ya. Masya Allah ya. Yang punya anak gak usah merasa bersalah, okay? Biasa aja. Yang anaknya gak di sini, yang merasa ini, mari kita tata kembali emosi. Sekilas sebelum beliau menjadi nabi, teman-teman dan hadirin sekalian gitu ya, beliau sudah pernah mengalami keadaan lahir tanpa ayah. Maka yang sekarang punya keadaan lahir tanpa ayah atau ayahnya meninggal di usianya yang masih sangat kecil gitu ya, kita tidak menormalisasi dengan mengatakan saya punya luka pengasuhan atau jiwa yang kosong karena saya nggak punya ayah. Mari tidak bermudah-mudah menormalisasi hal itu. Kenapa? Begitu kita belajar sejarah Nabi, kita akan tahu bahwa Nabi pun tidak punya ayah bahkan ketika beliau lahir. Terus gimana? Nah, begitu kita belajar sejarah, kita akan tahu bukan cuma Nabi yang seperti itu. Banyak para ulama yang kondisi hidupnya itu tidak berayah sejak beliau kecil. Tapi nyatanya ketidakadaan seorang ayah itu tidak membuat beliau kemudian menyalahkan takdirnya Allah atau kemudian membuat semacam normalisasi saya punya inner child, saya kehilangan sosok ayah. Sebagai seorang muslim, mari tidak bermudah-mudah mengatakan demikian. Karena itu terkesan menyalahkan takdirnya Allah. Nabi pun begitu. Imam Asy-Syafi'i sebagai pemilik madhab terbesar di dunia yang diikuti oleh banyak orang di dunia di antara 3 madhab yang lain, beliau pun sudah kehilangan ayahnya ketika masih kecil. Ya, tapi responnya ini loh yang beda. Ada orang yang kehilangan ayahnya terus merespon dengan nelongso seolah-olah tidak dapat kasih sayang dan sebagainya gitu ya. Dan bermudah-mudah mengatakan gitu ya, terluka oleh trauma kepengasuhan karena nggak ada ayah dan sebagainya. Ya, kalaulah memang benar ada luka boleh diakui gitu ya. Tapi kalaulah kesannya seperti menyalahkan takdir, ini yang tidak diperbolehkan oleh Islam. Sebagai seorang muslim kita tidak bermudah-mudah mengatakan demikian. Berikutnya di usia sekitar 6 tahun, 6 tahun itu kalau sekolah berarti kelas berapa? TKB beliau kehilangan ibunya. Gak punya ayah, gak punya ibu, namanya apa? Beliau sudah berada di situasi itu. Ya, beliau sudah berada di situasi itu. Terus gimana beliau kepengasuhannya? Beliau diasuh dari jalur ayah. Ya, beliau diasuh dari jalur ayah setelah ibunya meninggal. Beliau diasuh oleh kakeknya. Kakeknya ini berarti ayahnya Abdullah. Ya, yang kemudian gitu ya, ketika usia 8 tahun Abdullah meninggal. Terus dipindahkan ke Abu Thalib. Ini menunjukkan apa gitu ya? Beliau berganti-ganti kepengasuhannya. Yang kemudian gitu ya, Abu Thalib itu teman-teman dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari anak-anaknya Abdul Muthalib, Abu Thalib ini termasuk yang finansialnya enggak sekaya kakak-kakaknya. Dan Rasulullah hidup di keluarga yang finansialnya enggak mentereng kayak Abu Lahab, Abu Jahal dan seterusnya. Biasa banget, bahkan kadangkala berada dalam kondisi kurang. Itu masih ngopeni Nabi. Jadi kalau ada orang yang merasa kok saya nggak dapat cukup kasih sayang, kok hidup saya nggak baik-baik saja, kenapa? Dulu di masa kecil kami serba kurang, Nabi pun sama. Ya, itulah kenapa kalau kita belajar dari sejarah sebelum beliau diangkat jadi Nabi, sebagai seorang Muslim kita akan betul-betul berhati-hati untuk tidak mudah mengatakan saya gitu ya. Hidup dari keluarga yang tidak ideal dan itu berdampak langsung ke saya dan itu seperti kita seperti menyesali takdir. Nah, itu tidak bermudah-mudah mengatakan itu. Ya, terus begitu teman-teman sampai nanti di usia berikutnya beliau menikah dengan Khadijah. Ya, beliau berputra dimulai dari putra pertamanya Al-Qasim. Makanya Rasulullah itu punya nama gelar Abu Qasim.
Nah, Abu Qasim adalah gelar pertama beliau karena putra pertamanya Qasim, tapi meninggal di usia apa? Kecil. Semua anak laki-laki Nabi tidak ada yang hidup sampai besar. Semuanya meninggal di usia kecil. Ini mengindikasikan apa? Rasul pun diuji dengan kehilangan orang-orang yang beliau cintai sejak sebelum jadi Nabi. Ya, ini menjadi poin penting, gitu ya. Kenapa? Karena sebagian umat Nabi juga diuji dengan hal yang sama, kehilangan orang-orang yang dicintai. Artinya kehidupan Nabi sebelum beliau jadi Nabi itu juga naik turun banget ujian hidupnya. Ya, Qasim lahir belum besar meninggal, gitu ya. Terus nanti disusul oleh Abdullah, gitu ya. Ya, Abdullah pun juga meninggal di usia yang masih sangat kecil. Nanti lagi akan ada Ibrahim. Ibrahim pun meninggal di usia beliau yang masih sangat kecil sampai beliau dibully. Gimana nih, gak punya anak laki-laki, keturunannya terputus, beliau diejek dengan bullying verbal. Kalaulah hari ini kita dapat kata-kata yang gak enak dari orang lain yang kemudian kita sebut bullying, Nabi pun pernah mengalami hal itu. Ya, tapi beliau tidak bermudah-mudah kemudian mengatakan nolongsonya hidup saya, betapa takdir tidak memihak saya. Beliau tidak bermudah-mudah mengatakan itu. Ya, banyak kisah terjadi, teman-teman dan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Mungkin memang perlu ada sesi tersendiri ya, ketangguhan emosi ala Muhammad. Nah, itu boleh dibahas dari nol. Ya, tapi karena sore hari ini adalah ketangguhan emosi ala Nabi, berarti kita membahas di atas usia 40 tahun. Sampai sini bisa dipahami? Bisa nggih? Coba tarik satu poin dengan teman sebelahnya, apa insight yang dipelajari dari penjelasan di awal ini tentang usia Nabi dan seterusnya, dan kemudian apa yang terjadi pada Nabi sebelum usia 40 tahun. Mari satu insight aja apa yang dipelajari, biar nanti pulang dari kajian ada oleh-oleh yang kita bawa. Yuk silahkan, tanyakan ke sebelahnya satu poin yang dipelajari. Silahkan. Oke, ya saya udah di kode panitia, waktunya udah mau habis. Baru mulai. Oke, sampun ya, nanti boleh menyambung silaturahim di luar kajian. Teman-teman sekalian dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ambil kata kuncinya ya, Nabi diangkat jadi Nabi usia berapa? 40. Ada satu ayat menarik yang bisa kita renungkan, Suratul Anbiya ayat 107. Ya, Anbiya itu bentuk Anbiya itu bentuk plural dari kata Nabiyun. Ya, Nabiyun itu artinya satu nabi, bentuk pluralnya jamaknya adalah Anbiya. Satu lagi Nabiyuna. Nabiyuna, bedanya apa? Kalau Nabiyun itu menceritakan semua nabi sejak Adam sampai Muhammad. Berapa jumlah nabi? Sekitar berapa ya? Ratusan ribu, persisnya wallahu a'lam. Bukan cuma 25. 25 ini yang dikenal aja. Yang tidak dikenal jumlahnya jauh lebih banyak karena nabi itu ratusan ribu. Kalau muncul kata Anbiya, nah ini maknanya yang diceritakan tidak semua nabi tapi hanya beberapa nabi. Ya, secara bahasa Arab kita jadi tahu kenapa di surat Al-Anbiya tidak semua nabi itu diceritakan. Padahal Al-Anbiya itu artinya nabi-nabi.
Ya, tapi tidak semua kisah Nabi ada, karena secara grammar Anbiya itu maknanya bentuk plural tapi sebagian. Kalau bentuk plural mencakup semuanya, Nabiyun. Kalau bentuk plural mencakup sebagian, Anbiya. Gitu nggih, ini sekedar wawasan gitu ya, agar kita tidak terlalu gaptek banget sama Quran gitu ya. Kalau muncul bahasa Anbiya berarti sedang cerita tentang beberapa nabi. Ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmatan lil alamin, menjadi kasih sayang untuk seluruh manusia. Ini adalah landasan berpikir awal untuk memahami semua respon Nabi dalam menghadapi tekanan hidup. Ya, kok Nabi bisa sampai sebagus itu ya akhlaknya, kok Nabi bisa sepemaaf itu, kok Nabi bisa setangguh itu. Karena Allah sudah menyampaikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad melainkan engkau adalah kasih sayang untuk seluruh semesta. Bukan cuman manusia, sampai ke hewan, sampai ke makhluk lain semacam tumbuhan, bahkan jin pun mendapat kasih sayangnya Nabi. Ini adalah amunisi yang membentuk sikap-sikap Nabi sampai beliau mampu memaafkan ketika pasukan Islam kalah di perang Uhud. Pernah tahu kisah Uhud? Pernah ke Bukit Uhud? Insya Allah ke sana nggih. Iya, minimal seumur hidup sekali untuk umroh dan haji ya. Bukan umroh atau haji, umroh dan haji insya Allah ya. Amin. Ya, banyak-banyak husnudzon sama Allah, entah berangkatnya gimana, kapan dan seterusnya, biarlah itu menjadi bagian dari catatan takdir, kitanya bertugas untuk husnudzon. Ada logika awal yang ingin saya suguhkan teman-teman dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Responnya Nabi terhadap tekanan itu didasari oleh perasaan sayang yang luber-luber dari jiwanya beliau. Ini cuma contoh nggih, saya belum pengen masuk ke kisah utama, tapi saya cuma pengen menunjukkan perasaan seseorang bisa menyayangi gitu ya, kasih sayang yang ada dalam diri seseorang itu mampu membuat emosinya tuh tangguh. Ini bisa dicontoh oleh umatnya. Nanti kita lihat triknya ya. Pada perang Uhud, Nabi SAW itu sudah pesen, panjenengan kalau sampun pernah tindak ke Bukit Uhud gitu ya, ini ada makam syuhada Uhud, ada 70 syuhada termasuk paman kesayangan Nabi, namanya siapa? Hamzah. Yang ini komplek makam ini nggak ada tulisan nisannya tuh nggak ada. Ini cuman kayak tanah kosong gitu kelihatannya, tapi di dalamnya menyimpan 70 jasad syuhada Uhud. Salah satunya adalah pamannya Nabi yang ketika terjadi banjir di daerah Mekah sana, sebagian jenazah itu kelihatan, termasuk jenazahnya Hamzah. Kayak muncul gitu ya. Dan ketika jenazahnya Hamzah ditemukan, itu darah itu masih segar mengalir. Hamzah kan meninggal jantungnya dibelah nggih. Jadi kalau jantung dibelah otomatis darah mengalir. Kalau sudah dikubur 14 abad, 1400 tahun, harusnya sudah apa? Kering, udah nggak ada wujudnya. Tapi pas terjadi banjir, itu jenazahnya Hamzah tuh kelihatan dan darahnya masih ngalir seger kayak baru kemarin sore meninggal. Jadi apakah lapu oleh tanah? Tidak. Nah, kalau panjenengan besok ziarah ke syuhada Uhud, ya panjenengan perlu merefleksikan kisah bahwa orang-orang yang di dalam tanah ini, cuman tanah gitu bentuknya terus dipagerin gitu ya. Ada satu manusia yang kemudian jasadnya masih utuh sampai hari ini, bahkan darah mengalir seolah-olah seperti baru kemarin beliau dibunuh. Ini ada pemakaman Uhud gitu ya. Terus nanti ada Bukit Uhud yang besar. Sebelahnya Bukit Uhud ini ada bukit kecil gini, namanya Bukit Ruman. Ya, Bukit Ruman ini disinilah Rasulullah meminta beberapa para sahabat menjadi pasukan apa? Menjadi pasukan apa? Pemanah. Nah, Rasulullah sudah menempati tempat strategis, terus beliau bilang, jangan turun apapun yang benar. Orang-orang kafir datang mau membantai orang Islam, mereka nggak bisa. Kenapa? Karena pasukannya Nabi menempati posisi atas. Jadi kalau ada orang mau menyerang, tinggal panah dari atas, mereka udah kelepek-kelepek. Bisa dipahami sampai sini? Cerdasnya strategi Nabi. Cuman, nah ini ada sesuatu yang menarik di sini.
Ketika orang-orang kafir itu kelihatan sudah dipukul mundur, mereka kalah, orang-orang yang di atas bukit ini melihat apa ke bawah? Rampasan perang, barang-barang mewah, barang-barang perang yang berharga, harta-harta berharga itu pada, kalau orang Jawa bilangnya apa? Pada pating pececer gitu ya, di bawah sini. Terus secara psikologis mereka gimana? Pengen ngambil. Salah satu di antara mereka sudah teriak, jangan turun. Kata Nabi, enggak boleh turun apapun yang terjadi. Tapi yang namanya hati manusia gitu ya, kadang sudah bilang iya di sini, ya enggak. Ya, nanti bangun tahajud ya, ya. Kejadiannya apa? Gitu ya, bangunnya subuh. Ya terima kasih ya, sangat pengertian ya. Alhamdulillah. Maka pasukan yang di atas bukit ini, teman-teman sekalian, itu kegoda untuk ngambil harta ghanimah atau harta rampasan perang. Terus mereka rombong-rombong turun, geruduk gitu ya. Hanya tertinggal beberapa gelintir. Kenapa? Mereka mengira pasukan musuh itu telah pergi, padahal tidak. Ini kisah yang sangat masyhur. Tapi mari kita lihat ya, kenapa Nabi bisa bersikap sesuatu yang itu di luar nalar umum manusia. Begitu turun, teman-teman sekalian, orang-orang kafir yang melihat bukit Ruman yang masih menjadi bagian komplek Uhud ini turun, mereka punya ide. Ayo kita muter balik ya, pakai kuda. Mereka muter balik. Begitu orang Islamnya turun, teman-teman sekalian, gitu ya. Terus orang-orang kafir ini pakai kuda muter balik ke sana. Terus kemana mereka? Naik. Begitu mereka naik, wah strategis banget. Yang di bawah lagi ngambil harta ghanimah, nggak siap-siap dengan panah dan senjatanya, lagi jongkok, lagi hatinya lagi mencintai dunia, dari panah dari atas dihabisin sama orang-orang kafir. Padahal dikit lagi perang Uhud itu dimenangkan oleh orang Islam, gitu ya. Tapi karena beberapa orang meninggalkan posisi dan menyalahi perintahnya Nabi, habis itu luar biasa sekali. Nabi sampai ketancep banyak ini ya, banyak luka gitu ya. Termasuk di pipinya beliau itu ada ring besi yang nancep. Panjenengan pernah kena pisau? Kalau kena pisau tuh pisaunya nempel di tangan apa copot? Nah itu, copot kan pisaunya? Paling cuman keres gitu ya. Kayak kriuk-kriuk gitu, keres gitu ya. Setelah itu kan berdarah, tapi pisaunya nggak nempel di sini ya. Kalau Nabi itu nancep di sini sama di pelipisnya beliau. Sampai para sahabat gitu ya mengabarkan, ada yang mengabarkan Rasulullah telah meninggal, sebagiannya sudah mulai loyo, sebagiannya mengkonter belum, yang meninggal ini seorang sahabat yang lain yang posturnya mirip Nabi tapi itu bukan Nabi. Ayo lagi, lawan lagi, Rasul belum meninggal gitu ya. Tapi beliau dikelilingi oleh para sahabat karena posisinya sudah sangat terdesak sampai beliau kena luka-luka gitu ya. Terus ketika sudah agak mereda gitu ya, disinilah Pak D-nya Nabi meninggal dan seterusnya gitu ya. Terus ring besi yang nyangkut di pipi sama pelipisnya Nabi itu dicabut pakai gigi sahabat. Kalau pakai tangan sakit kan keras banget nyabutnya. Nah biar nggak kesakitan itu digigit pakai giginya para sahabat. Yang gigit saking itu dalam sampai giginya potol. Ya, itu beliau sampai seterluka itu, dan orang Islam yang meninggal sampai 70. Padahal awalnya udah kemenangan itu udah di tangan. Setelah itu apa yang terjadi? Menariknya, selesai perang Uhud, jenazah sudah dikubur, orang Islam kalah. Nah ini yang saya sebut, kenapa Nabi itu ketahanan mentalnya bagus pada setiap hal yang menekan beliau, padahal yang beliau tuh dihianati, beliau disakiti, beliau kemudian perintahnya nggak ditaati, atau ada orang yang bilang iya tapi ternyata nggak ngikutin Nabi, responnya tuh tetap bisa cantik gitu. Kenapa sih bisa kayak gitu? Salah satu alasannya karena cinta di hati beliau itu sangat banyak. Ya, maka ketika perang Uhud selesai, teman-teman dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, gitu ya. Ketika sekelompok orang yang bersalah tadi harusnya nggak ngambil harta perang tapi dia ngambil, ayatnya bunyinya gimana? Wahai Muhammad, walau andai kata engkau berkeras hati, maka mereka ini akan kabur. Tetaplah berlembut-lembut dengan mereka, wasyawirhum fil amr, dan tetaplah bertanya pada mereka pada suatu urusan-urusan tertentu. Bahasa gampang kita, pada orang yang sudah menjadi asbabnya perang Uhud ini kalah,
tetaplah lembut sama mereka, tetaplah maaf, fa'fu anhum wasyawirhum, maafkan mereka. Terus berikutnya ajaklah mereka tetap ngobrol, bahkan bermusyawarahlah. Bu, kalau panjenengan punya putrone ngerusakne Gucci sing mahal, pengen jodak anak ini enggak? Pengen jodak enggak? Minimal jenengan ra pengen ngomong karo anak ini untuk beberapa hari. Ora harus Gucci wes, piring mahal. Atau ngilang, atau HP-nya jenengan dipakai mainan, enggak sengaja jatuh pecah. Panjenengan langsung bisa tersenyum, enggak apa-apa leh, nanti ibu bisa beli lagi. Gitu, atau keluar siongnya dulu, sungguhnya dulu. Nah, terus gitu, udah kayak gitu kita marah hebat, kamu ini, bla bla bla. Emosi kita terguncang gara-gara HP jatuh. Begitu kita terguncang, kemudian pisau tajam lisan kita mulai menyakiti hati anak kita. Kamu ini, gak tahu ya, HP ini mahal, nah gitu ya, panjang kali lebar. Kitanya terguncang, anak kita terluka oleh kata-kata pedasnya kita. Nah, bagaimana dengan ceritanya Nabi? Sudahlah 70 yang meninggal, sudahlah beliau terluka, sudahlah umat Islam gitu ya diejek-ejek karena kekalahannya. Kata Allah, maafkan mereka, ajak mereka ngobrol dan berbuat baiklah sama mereka. Apakah Nabi melakukan ini? Ya. Kok bisa ya beliau masih berbuat baik, memaafkan, bahkan ngajak mereka ngobrol sama orang-orang yang menjadi salah satu asbab kekalahan Uhud. Alasannya apa? Karena di hatinya beliau, ibu-ibu dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah, penuh dengan rahmat ini. Nah, maka kata kunci yang mau saya hantar untuk mengawali kajian ini masih pengawal kajian, belum intinya. Ya, apa itu? Ketangguhannya Nabi itu salah satunya dibangun karena beliau punya stok kasih sayang yang melimpah dalam jiwanya beliau. Kalaulah ada orang lain yang menjadi sumber stres, ya sumber stresnya Nabi itu banyak gitu ya. Dari model perang Uhud yang beliau sampai kayak gitu kondisinya, dari di Taif beliau diejek macam-macam, mau pergi ke masjid diludahin. Panjenengan pernah tidak ke masjid diludahin orang? Beliau kalau ke masjid diludahin orang, Bu, diludahin lagi, tapi beliau cuma tersenyum terus dibersihkan. Diludahin lagi, senyum dibersihkan. Berkali-kali begitu sampai yang ludahin ini enggak ada, sampai beliau tanya, tumben ya dia enggak ngeludahin gitu ya. Malah digolei gitu ya. Terus para sahabat bilang, ya Nabi dia sakit. Oh ya, mari kita jenguk. Kalau panjenengan kira-kira nih mau ke masjid sampai depan situ ada anak kecil, syuh gitu. Emosi kita gimana? Wah, anaknya siapa gitu. Mungkin kita sudah akan tergoncang hanya karena ludah anak kecil yang mungkin akalnya belum sempurna. Itu aja emosi kita sudah wah, muntup-muntup kalau orang Jawa bilang ya. Gregetannya tuh luar biasa. Kalaulah benar kita seorang muslim yang mencintai nabinya, maka kita adalah orang yang seharusnya paling jago memanajemen emosi. Kalaulah benar iman kita pada Rasulullah itu terus ditumbuhkan seiring waktu, maka orang Islam adalah orang yang paling elegan menyikapi semua tekanan hidup. Karena nabinya aja kayak gini. Syaratnya apa, Bu? Dada yang dipenuhi dengan kasih sayang akan lebih mampu untuk menampung sikap-sikap tidak baik dari orang lain. Dada yang penuh dengan kasih sayang akan lebih mampu menampung sikap-sikap tidak baik dari orang lain, mulai dari disakiti gitu ya, dihina-hina, emosinya akan lebih tangguh, bahkan bisa membalik kondisi. Dia disakiti, dia dihianati, dia diapa-apa dan seterusnya, sikapnya tuh elegan gitu ya. Kalau perlu diserang balik, serang balik, kalau enggak dimaafkan. Kalau Nabi lebih banyak memaafkannya. Kenapa? Allah tidak mengutus beliau sebagai pelaknat, tapi Allah mengutus beliau sebagai wujud kasih sayang pada orang lain. Pertanyaannya, terus kita ini harus gimana? Jawabannya, karena waktunya habis, teman-teman dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya belum masuk kisah per kisah nih, untuk menunjukkan respon-respon beliau pada berbagai masalah yang pernah beliau alami. Dari emosi marah, emosi kecewa, emosi sedih, emosi bahagia, emosi jengkel, mangkel, pada kisah-kisah ini semuanya lengkap ada. Ya,
Pada kisah ini semuanya lengkap ada, tapi yang saya paparkan di sini baru modal awal kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya emosi yang lebih tertata. Salah satunya karena banyak cinta di hati beliau. Setiap kali ada keburukan datang kepada beliau, sepanjang ya secara syariat masih bisa dimaafkan, beliau akan lebih memilih untuk memaafkan. Terus kita gimana? Gitu ya. Jawabannya, kalau selama ini kita sulit menata emosi, mudah kepancing marah, mudah kepancing sedih, mudah kepancing kecewa sampai kita merasa emosi kita tercabik-cabik, itu menunjukkan satu poin. Apa poinnya? Mungkin tidak banyak cinta di dalam hati kita untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Jadi mudah banget kita merasa tersakiti oleh stres keadaan. Apa-apa tuh menyakiti kita, apa-apa tuh mengecewakan kita, apa-apa itu gitu ya, membuat kita mudah banget kepantik sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang emosinya tidak stabil. Kenapa? Karena hati kita tidak cukup merasa punya kasih sayang. Nah, pertanyaannya, gimana caranya biar kita merasa menjadi orang yang punya banyak kasih sayang? Jawabannya adalah merasalah disayang Allah dengan hal-hal apa yang kita miliki hari ini. Semakin mudah kita menemukan kasih sayang Allah dalam hidup kita, semakin mudah kita mengelola emosi. Rumus sederhananya gitu. Itulah kenapa teman-teman dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kenapa Al-Fatihah itu diawali dengan Ar-Rahmanir-Rahim, agar kita selalu punya hati yang lapang karena terus merasa disayang Allah. Orang yang manajemen emosinya baik dimulai ketika bangun tidur, dia bilang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu bukan ungkapan terima kasih aja, tapi sepenuh ungkapan, ya Allah, Engkau baik banget masih memberi saya hidup. Kalau panjenengan menginternalisasi itu, Bu, panjenengan akan bangun dalam keadaan bahagia luar biasa karena merasa disayang Allah. Kalau orang itu bangun dengan emosi positif karena merasa disayang Allah, habis itu bangunin anaknya, Mas sudah subuh. Terus dia belum mau bangun, tapi hati kita sejak awal sudah happy, Bu. Akan mudah marah gak? Mas, ayo sudah bangun. Ayo sudah subuh bangun. Bentar, Bu, masih ngantuk. Kita gak akan mudah kepantik emosi. Kenapa? Melek pertama kali kita sudah menjadi manusia yang disayang Allah. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, dengan resapan yang benar, kita akan merasa menjadi manusia yang disayang Allah. Itu baru satu poin. Belum panjenengan berdiri tahajud. Allahu Akbar. Tahajud itu apa? Sebuah undangan yang hanya akan Allah berikan pada orang-orang yang Allah kehendaki. Semua orang diundang, tapi yang beneran datang hanya orang-orang yang betul-betul akan Allah ubah hidupnya. Begitu panjenengan bisa takbir Allahu Akbar dalam tahajud, kalau pemaknaannya benar, kita akan merasa terima kasih, ya Allah, Engkau telah mencintai saya dengan mengizinkan saya datang ke sebuah tempat bernama sajadah yang di atasnya Engkau izinkan saya menjumpaimu di sepertiga malam. Sungguh ini kehormatan yang sangat luar biasa untuk saya. Saya bahagia dengan undangan ini, ya Allah, dan saya merasa Engkau muliakan dengan tahajud ini. Emosinya positif lagi. Cuman baru bangun terus baru takbir tahajud, seseorang sudah merasa, ya Allah, limpahan rahmat-Mu itu sangat banyak sekali. Jadi karena seseorang itu hatinya merasa bahwa dia dilimpahi cinta sama Allah, anaknya susah dibangunin, suaminya telat bangun, habis itu suruh mandi susah dan sebagainya. Masalah itu tuh mengecil pada hati yang banyak syukur. Kalau sudah begitu, ditimpuk banyak masalah, ketangguhan emosinya lebih dapat. Jadi nggak kepancing sedih, nggak gampang kepancing marah, nggak senggol bacok, tapi lebih mampu untuk menata emosinya. Dapat nggih poinnya? Hadani Allah wa iyyakum. Ini masih mukadimah ya, belum masuk materi-materi yang lebih detail. Sebelum masuk sesi pertanyaan, monggo silahkan ambil satu insight untuk poin yang kedua. Poin pertama tadi sebelum Nabi menjadi Nabi. Poin kedua, apa sih yang membuat Nabi menjadi sangat indah dalam merespon banyak tekanan, dan apa rahasia yang bisa kita ikuti? Silahkan tanyakan pada sebelahnya untuk menjadi oleh-oleh pulang dari kajian sore hari ini. Yuk, silahkan.